yati wali baitihil kiram. Subhanallahal azim wa atubu ilaihi rabbi zidni ilma fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Shallu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sudah lama tidak ngaji tarikh, jadi kita lanjutkan lagi materi tarikh ya. Biasanya tajwid. Lanjut, kita lanjut ngaji tarikh. Maaf saya maaf. Aduh, besok kali gue mau Batu, banyak kali semua. salawatan. Kamu selawatan. Masih ini enggak? Masih punya ini enggak? Tidak. Semua iroda Tuhan bukan wangi ditaburkan, keringatnya jadi rebutan, dijadikan wewangian, dijadikan wewangian. Kita lanjutkan materi tarikh di malam Kamis ini, melanjutkan tentang keistimewaan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang mau ngobrol ngajinya di WC. Kalau mau ngaji diem. Kalau Umi suruh baca, ikut baca. Dengarkan ya. Tentang keistimewaan fisiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ahlaknya sudah tidak diragukan lagi. Ahlak Nabi itu paling sempurna. Ahlak Nabi itu paling istimewa. Dan Rasulullah itu sempurna bukan hal dalam ahlaknya saja, dalam fisiknya saja. Bahkan Rasulullah itu dari segi fisiknya mulai wajah. Itu nopal itu maju sama nopal ini maju. Jack, geser nopal ini geser ke Raihan dari itu nopal. Nggak akan dimulai. Nah, terus kurang rapi duduknya. Nah, kan nopal the best soulmate. Dengerin. Nanti Umi kalian sholawat jawabnya Umi syairnya ya, karena kalian nggak bawa bukunya sih. Wajah bagaikan purnama, gigi bak intan permata, alisnya bagai pelangi, badannya harum mewangi, badannya harum mewangi. Jawab dengan sholawat. Sholatullah mullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dengerin lanjut. Semua iroda Tuhan bukan wangi ditaburkan, keringat
keringatnya jadi rebutan, dijadikan wewangian, dijadikan wewangian. Sholawat, sholatullah. Semangat Jack, semangat Noval. Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibil. Cung, yang keringatnya wangi nggak ada ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keringatnya Rasulullah yang netes itu bisa dijadikan parfum. Kalau kita sudah dikasih parfum pun tetap bau, karena parfumnya yang murah ya. Kalau parfum yang mahal pun lama-lama hilang juga parfumnya, tetap semerbak bau lagi badan kita kalau nggak mau mandi, dan makanya sembarangan. Rasulullah saking istimewanya keringatnya saja wangi luar biasa. Bahkan para sahabat berebut ingin diberi keringat Nabi untuk dijadikan parfum, seperti wangi minyak kasturi, saking wanginya. Begitu mulianya Nabi, tidak takabur di hati. Sahabat di depan Nabi, Nabi sangat rendah hati. Nabi sangat rendah hati. Ayo, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Meskipun kondisi keadaan Nabi sungguh sempurna, bahkan keringatnya yang dianggap jijik oleh kita sebagian manusia, tapi Nabi keringatnya wangi luar biasa. Tapi Nabi tetap rendah hati, tidak merasa sombong, tidak merasa gue gitu loh. Siapa dulu dong? Contoh kalau kita kan, contoh ini contoh Akmal juara sepak bola melawan Argentina, contoh. Lalu Akmal itu mendapatkan trofi piala, terus penghargaan dari Bapak Rudi dapat 2M. Kira-kira kalau Akmal sudah dapat piala, sudah dapat uang 2M, masih mau ngaji nggak ya kira-kira ya? Mungkin cabut ya. Ah, ngapain ngaji? Gak usah ngaji lagi, aku cuan sudah banyak. Aku sudah dikontrak sama perusahaan Jepang dengan biaya kontraknya 7 miliar, contoh. Manusia biasa ketika diberi kelebihan sedikit oleh Allah langsung melambung tinggi ke langit ketujuh. Tapi hati-hati, kalau melambung tinggi ke langit ketujuh terlalu tinggi, nanti jatuhnya akan sakit beruk, langsung patah, langsung down, langsung ngedrop. Makanya Rasulullah sudah mencontohkan. Rasulullah saja akhlaknya mulia, ibadahnya sempurna, keringatnya wangi, tetap rendah hati di depan sahabatnya, enggak petantang petenteng, enggak merasa aku gitu loh. Siapa dulu dong? Aku anaknya siapa ini? Nah, enggak, Rasulullah enggak seperti itu. Nah, ini contoh untuk kita sebagai umatnya. Diberikan kelebihan apapun oleh Allah, jangan merasa jadi orang yang sombong. Karena sombong itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sombong itu ridai, kata Allah. Sombong itu adalah selendangku, hanya Allah yang berhak sombong. Kenapa Allah berhak sombong? Karena semuanya milik Allah. Pantas nggak kalau Allah sombong? Pantas, orang semuanya punya Allah. Pantas nggak Akmal sombong? Enggak. Pantas nggak Ilham sombong? Pantas nggak Jack sombong? Kata Jack, aku dong lagi ulang tahun nih hari ini. Aku nanti traktir pizza 1 meter, 1 orang 1. Nah, mudah-mudahan jadi doa ya. Nggak boleh sombong. Karena sombong itu sifatnya syaitonirrajim. Sombong itu sifatnya Fir'aun. Naudzubillahi min. Dengerin, lanjut lagi dengan sholawat. Pakaiannya sederhana, ditambal di mana
pernah berlebihan, tidak pernah berlebihan. Salawat. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jangan ngobrol nih, ada mama nih. Bu Sri, ini Nopal nih. Ngobrol terus ngajinya. Kena ya. Ini Umi Live di TikTok. Dengerin. Di antara keistimewaan Rasulullah. Nopal aja loh yang jawab langsung sholawat. Kan orang yang paling pelit di alam dunia ketika mendengar nama Nabi disebut lalu diem baik. Tahu diem baik? Diem aja, nggak mau baca sholawat. Ulangi. Di antara keistimewaan Rasulullah, Rasulullah itu meskipun menjadi Rasul, pimpinan para nabi, para Rasul, sempurna ibadahnya, mulia akhlaknya, dalam hal pakaian dia paling sederhana. Bahkan dalam salah satu keterangan bajunya itu sudah tambal-tambal. Coba sekarang ada nggak orangnya yang bajunya masih tambal-tambal? Jarang. Bahkan di rumah sampai satu lemari penuh, belum terpakai semuanya, beli lagi, hedon atau berlebihan, israf. Dan israf itu, berlebihan itu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena orang israf itu lebih cenderung ke rakus, serakah, tidak puas dengan yang ada, mau lagi, mau terus, dan ingin terus memuaskan nafsunya. Itu namanya israf. Makannya pun ala kadarnya. Ada kurma. Kalau Arab kan makanan pokoknya apa? Kalau di Arab kurma, apalagi Nopal? Tuh kata mama marahin ajami. Kasihan kalau dimarahin Bu Sri, biarin aja. Tapi dia nurut, alhamdulillah. Kurma, terus apalagi? Khobzun itu roti, susu, terus keju, madu. Iya, di Arab itu khobzun, tamarun. Khobzun itu roti, makanan pokoknya karbonya. Kalau kita apa? Nasi pun kadang satu piring bukan nggak habis, nggak kenyang, nambah lagi, apalagi makannya sama jengkol. Astagfirullah, hal adim. Rasulullah tidak mengajarkan berlebihan, umatnya lah yang berlebihan. Kadang makan satu piring nggak cukup, nambah lagi. Itu berarti nggak doa ya. Makannya nggak doa, jadi dibantuin setan. Lanjut. Senang dalam kemiskinan, bukan tak ada bagian, biar bisa merasakan dan dapat ridhonya Tuhan, Ayo, sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Yang semangat tuh jangan melehoy. Disuruh sholawat aja melehoy. Semangat. Kenapa Rasulullah berpenampilan sederhana, tidak berlebih-lebihan? Bahkan Rasulullah cenderung suka dengan kemiskinan. Bukannya Rasul tidak punya. Kolbi, jangan ngobrol terus. Dia ngobrol apa coba? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Lagi menjelaskan kisah Rasul, tega-teganya kalian ngobrolin FFML. Sudah, simpen dulu mainannya di rumah. Kita lagi ngaji. Kenapa Rasulullah cenderung suka dengan kesederhanaan? Bukannya Rasulullah tidak punya. Rasulullah itu kaya. Ketika Rasulullah nikah dengan Siti, siapa? Istri pertama Rasulullah?
Siti Khadijah maharnya itu unta, beberapa unta. Coba bayangkan, harga sapi di Batam yang paling murah saja 25 juta. Itu sapi yang paling enak-enak. Apalagi kalau sapinya artis, kadang sampai ada 1 M, 2 M, betul nggak? Ini unta besar, gagah, lebih mahal lagi. Itu bukan satu untanya mahar ke Siti Khadijah, beberapa unta. Rasulullah itu kaya, cuma dia senang dengan penampilan sederhana. Kenapa? Biar merasakan seperti orang-orang yang Allah kehendaki serba kekurangan. Biar ridho, biar menerima dengan ketentuan yang Allah berikan. Jadi jangan salah ya, kalau ada orang yang kekurangan bisa jadi dia yang paling bahagia. Tapi Umi dia nggak punya HP lah, emangnya HP jadi jaminan bahagia? Coba kalian punya HP iPhone 14 Pro Max, tapi nggak ada kuotanya, nggak ada pulsanya, nggak ada wifi, nggak hidup karena mati, karena ketemu di pantai Marina dalam keadaan mati, bahagia nggak? Enggak. Jadi sesuatu jual mana bisa orang udah nggak hidup. Jadi sesuatu itu tidak bisa menjadikan bahagia kalau kita di hatinya tidak ridho akan ketentuan Allah. Akan dijadikan oleh Allah gemoy seperti Umi ridho. Ya Allah, saya menerima badan saya gemoy, ini kan ketentuanmu ya Allah, saya ridho. Bahagia, orang paling bahagia. Nopal kata Nopal mana ini? Nopal A, Nopal B. Nopal ini nih, Nopal A. Ini Nopal A ya. Jadi kata Nopal A, ya Allah kenapa mataku kok seperti itu? Bukannya mengeluh, merutu, kenapa orang lain gak pakai kacamata? Saya kacamatanya tebal, mana kalau melihat nggak jelas. Tapi Nopal ridho, kata Nopal, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, wabil Qur'ani imama, wabil ka'bati kiblatau wabil mu'minina ikhwana. Ya Allah, saya ridho dengan ketentuanmu. Paling bahagia Nopal. Lalu ilham. Ilham apa ilham? Ilham manis. Jadi kata Ilham, kenapa mukaku nggak kayak orang Korea ya Allah? Tapi saya ridho ya Allah, saya ridho karena saya manis. Justru dengan manisnya ini cewek-cewek suka kepada saya, kata Ilham. Nah, maka dengan ridhonya Ilham itulah jadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita merasakan bagaimana jadi orang yang serba kekurangan. Makanya Rasulullah berpenampilan sederhana. Raya, apa nggak boleh kayak nggak boleh bully. Dia kan belum balik. Nanti kalau udah balik dia tinggi. Belum balik kan? Rayhan udah balik belum? Belum ya? Udah balik? Oh, berapa usia Rayhan? Hah? 14? Oh sama dengan ini, cuma beda setahun. Mungkin postur tubuhnya memang mungil Bang Ilham. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh membuli, tidak boleh apa namanya? Body shaming. Betul, pinter. Warna-warni mujizatnya, tanda bukti kenabiannya. Quran nomor pertamanya, mujizat termulianya, mujizat termulianya. Ayo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul akhir zaman, penutup para nabi dan para rasul. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku nabi atau rasul, berarti itu nabi rasul Jadi contoh, ada yang mengaku nabi ilham, palsu itu. Contoh rasul akmal, palsu. Itu biasanya orang ini.
bukan Akmal Ilham ini, di luar ya. Penutup para nabi dan para rasul dan paling banyak diberikan mujizat oleh Allah. Mujizat itu adalah keistimewaan yang Allah berikan bagi para rasul dan para nabi. Cung yang tahu mujizatnya Nabi Sulaiman apa? Bisa berbicara dengan hewan. Bisa berbicara dengan hewan dan ya kan burung itu hewan. Dan bisa berdialog dengan bangsa jin. Nah, jin, hewan-hewan itu Nabi Sulaiman itu itunya, pakarnya, ahlinya, soulmate-nya. Bahkan ketika kita bertemu dengan apa? Dengan hewan-hewan, dengan ular, dengan apa? Nah, gitu diantaranya apa namanya? Mengirim doanya itu doa Nabi Sulaiman. Lalu yang paling terkenal mukjizat, semuanya terkenal. Mukjizat Nabi Musa. Hah? Dengan apa? Dengan tongkatnya. Lalu tongkatnya itu bisa membelah lautan dan bisa apa lagi? Berubah menjadi ular dan memakan ular-ular ahli sihir kepercayaannya Fir'aun. Terus mukjizat Nabi Isa, menghidupkan orang mati, mengusap mata orang yang buta sehingga bisa melihat lagi. Tapi di antara keistimewaan mukjizat nabi-nabi yang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling istimewa adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat apa? Jadi Al-Quran itu mukjizat paling mulia, mukjizat paling istimewa. Makanya kalian bersyukur. Bersyukur disuruh sama orang tua ngaji. Akmal sudah mulai agak malas, kenapa ngajinya? Asli bener. Tapi kata Salwa enggak, kata Salwa. Nah, dengarkan, dengan kalian mengkaji bahwa istimewanya Al-Quran itu kita harus bersyukur kepada Allah. Ngaji sehari hanya 1 jam, masa gak kuat? Main ML 4 jam kuat, nonton YouTube Atta Halilintar kuat, nonton apalagi kuat. Masa ngaji 1 jam baca Al-Quran, ngaji ilmu tauhid, ilmu fikih, tari, tajwid tidak kuat? Maka dengan kita mau mengaji istiqomah, itu tandanya kita bersyukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apalagi? Yang pertama mukjizat paling mulia. Yang kedua, pepohonan yang tandusnya disiram air wudunya, tumbuhlah dengan rindangnya dan hidup seterusnya, dan hidup seterusnya. 1, 2, sholat. Disuruh baca sholawat, nulis, suruh baca sholawat sama Umi. Selanjutnya di antara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada satu pohon yang sudah tandus, yang sudah mau mati, yang sudah kering, yang kalau menurut logika, aduh pohon ini kayaknya sebentar lagi is dead. Terus kan kalau di Arab apa? Tandus kan? Tanahnya tanah yang tandus, gersang, terus jarang ada aliran air seperti di kita. Tapi ketika Rasulullah SAW wudu, lalu air wudunya disiramkan ke pohon tersebut, pohonnya langsung tumbuh subur sampai sekarang. Dan di antara pohon yang masih hidup, bahkan disebutnya juga
pohon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pohon yang berada di mana? Di tanah Arab ya. Yang ketika Nabi kepanasan itu beliau duduk di bawah pohon itu berteduh sampai sekarang, berarti udah berapa ribu tahun? Berarti udah berapa ribu tahun, masya Allah ya, luar biasa. Masih ada. Silakan buka YouTube-nya. Kambing yang kurus keringnya dan tak ada air susunya, diusap dengan tangannya serta merta banyak susunya, yo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Semangat. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Selanjutnya keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam perjalanan dakwahnya Rasulullah melihat ada kambing yang kurus kering. Seperti siapa kurus kering ya? Gak ada yang kurus kering di sini. Di sini semuanya sehat. Pokoknya saking kurus keringnya, air susu kambingnya itu sudah tidak keluar air susu sedikit pun. Sementara orang Arab itu kan kalau minumnya itu, mereka itu minum air susu unta, air susu kambing. Nah, ketika Rasul melihat seperti itu, lalu Rasulullah mengusap susu kambing, lalu suburlah air susu dari susu kambing tersebut sehingga bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuh, luar biasanya. Ini diantaranya mujizat Nabi. Pada waktu yang lainnya air susah didapatnya, lalu Nabi mencobanya, keluar air di jarinya, yo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dan di lain waktu sedang dalam keadaan pisit air, kekurangan air, lalu ada salah satu mujizat yang terkenal sampai sekarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang punya mujizat sehebat mujizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Bahkan dari sela-sela jari itulah sumber mata air, sehingga banyak orang-orang Arab yang merasakan manfaatnya. Bisa minum, bisa masak, bisa wudhu, karena dari keluar mata air dari tangan Rasul. Kan kalau menurut kita nggak mungkin ya. Ada nggak orang sakti sekarang bisa mengeluarkan air dari sela jari? Nggak ada. Kalau ada pun bohong. Itu namanya penipuan. Contoh, dukun ini sakti, bisa mendatangkan hujan. Siapa yang coba? Nah, itu bohong ya, sebenarnya bohong itu. Karena kalau keistimewaan atau keanehan yang datangnya dari orang fasik, maka namanya istidraj. Orang fasik itu yang jarang ibadah, banyak dosanya, namanya istidraj. Istidraj itu apa? Kehinaan dari Allah, penghinaan dari Allah. Mungkin kalau menurut kacamata manusia biasa itu kehebatan, itu keanehan, itu keajaiban, membikin orang, wah sakti ya dia, wah hebat ya dia. Sebenarnya itu adalah penghinaan. Karena kalau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang soleh namanya karomah. Dan karomah pun hanya Allah yang punya kehendak. Tidak bisa diakuin bahwa itu karomah. Istidraj. Nah, benar. Di antara istidraj, orang yang jarang sholat rezekinya lancar.
Orang tidak pernah zakat, rezekinya banyak. Orang jahat yang suka dolim kepada orang tapi jabatannya terus aja naik, itu namanya istidraj, penghinaan dari Allah. Kalau dia tidak tobat, naudzubillahi min dzalik, nanti dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya, hina tidak hanya dunia tapi hina juga akhiratnya. Banyak bentuk istidraj sekarang, naudzubillahi min dzalik ya. Apalagi sekarang kita hidup di akhir zaman, kalian harus kuat-kuat iman, tambah hari harus tambah ilmu ya. Jaga pergaulan, karena pergaulan itu 90% membentuk karakter kita. Nah, seperti ini pergaulan nih. Orang lagi ngaji main pensil, main pena. Nah, pergaulan ini. Nah kan, Jack sama Noval, orang memerhatiin ngaji ini main pensil, main pena. Itu namanya pergaulan. Kalau pergaulan itu saking bahayanya nih. Kalau kita tidak bisa mewarnai orang lain, minimal jangan diwarnai oleh orang lain. Paham nggak? Paham nggak? Coba jelaskan. Coba Ilham jelaskan. Bukan. Kalau kita tidak bisa mewarnai orang lain, minimal kita jangan mau diwarnai orang lain. Nah, kalau kita belum bisa mengajak orang lain ke hal yang positif, minimal kita tidak boleh terbawa negatif. Loh, kok tidak boleh positif? Kita rajin sholat, berteman dengan yang jarang sholat. Minimal kita ngajak orang itu agar mau sholat. Jangan malah kita rajin sholat, berteman dengan yang tidak mau sholat, kitanya ke bawah tidak mau sholat, rugi atuh heuy. Nah gitu, jadi pentingnya sangat pentingnya pergaulan, karena bisa jadi orang yang tadinya baik karena bergaulnya dengan yang tidak baik ke bawah tidak baik. Kalau kita belum bisa memberi warna positif untuk orang lain, minimal kita tidak boleh terbawa negatif dengan warna dari orang lain. Kalau berkawan dengan tukang minyak wangi akan terbawa wanginya, iya. Contoh, Nopal juragan minyak wangi, lalu Jack sering tiap hari datang ke warungnya, ke tokonya Nopal. Ya kan Nopal punya toko minyak wangi, pasti tester-tester dari pelanggan minimal kenalah ke bajunya Jack, kebagian Jack, meskipun tidak beli minyak wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang ikan asin, maka kebagian apanya? Baunya, benar. Kita berkawan dengan tukang terasi bau atau wangi? Terasi. Wangi-wangi bau. Oh, wangi-wangi bau tapi enak. Iya, kalau sama sambal. Kalau terasinya nggak sama sambal ya nggak enak. Masa di ini digado terasi dimakan enak ya? Ih, dimakan gitu aja. Ih, ya itu lebih ke selera ya. Tapi maaf, ini hanya hanya contoh, bukan berarti tukang terasi jangan dideketin ya. Kalau tukang terasinya baik, soleh, rajin ibadah, rajin sedekah, ya boleh dideketin, karena bukan ke arah baunya, tapi positifnya. Paham, Ilham? Paham? Setelah paham akan apa? Iya, dulu Ilham pas datang ke Laguna, Masya Allah, tabarakallah, sebelum Mang Jajang adzan sudah standby di masjid, sudah punya wudhu. Tapi kenapa dengan sering berjalan waktu, Mang Jajang adzan malah jalannya ke sana. Udah tahu masjid di sini, malah adzan ke sana. Emang masjidnya di mana? Di Geraha Mas. Nah itulah ya, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Dengan kita ngaji tarik, kita akan terus menambah kecintaan kita kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam ini kita sudah mengkaji tentang keistimewaan mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keistimewaan fisiknya, keistimewaan akhlaknya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang diakui umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa
besok sholawatan tim hadroh minta tolong kekompakannya. Akmal mau bikin kue, mintalah waktunya untuk masjid, bukan untuk Umi, untuk masjid. Jack, terus Nopal ini harusnya dilatih loh. Nopal ini kenapa lah dia jadi gak mau? Malu. Kok malu sama anak-anak? Malu itu sama Allah, bukan sama anak-anak. Tengok, jadikan contoh Bang Ilham udah SMK dia masih mau mengaji. Luar biasa, karena dia punya prinsip mengajikan perintah Allah. Kenapa harus malu dengan manusia? Memangnya kita diuntungkan? Sodakolo, orang belum selesai kok. Pokoknya Jack, Akmal, Ahmad, Kolbi, Bang Ilham, Nopal datang ya. Afgan, Raihan, Nopal datang sholawatan. Karena ini program TPQ. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.